Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi waktu sebuah cerita loncat dari lembaran buku ke panggung teater atau layar bioskop? Ini tuh bukan sekedar oke kita terjemahin kata per katanya, jauh lebih dari itu. Ini soal metamorfosis, sebuah proses yang kita sebut transkodifikasi. Proses adaptasi, atau yang sering disebut alih wahana, itu adalah sebuah perubahan ontologis. Maksudnya apa? Artinya, hakikat dari cerita itu sendiri yang berubah total. Ceritanya seakan-akan dapat tubuh baru, jiwa baru, cara dia berkomunikasi sama kita, cara kita mengalaminya, jadi sama sekali berbeda. Coba dibayangin, waktu kita baca novel, kita kan sendirian ya, tenggelam di dunia imajinasi kita sendiri. Tapi, begitu kita masuk teater atau bioskop, suasananya langsung beda. Kita jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah kesadaran bareng-bareng. Bahkan, tahu nggak, ada loh penelitian yang nunjukin fenomena keren namanya sinkronisitas fisiologis. Detak jantung penonton bisa jadi selaras. Jadi, pengalaman yang tadinya personal banget, tiba-tiba melebur jadi satu gelombang emosi raksasa. Oke, mari kita bedah lebih dalam topik yang super menarik ini. Perjalanan kita akan dibagi jadi 5 bagian. Kita mulai dari konsep dasarnya, lalu kita lihat gimana ini berlaku di teater, opera, dan film, dan terakhir, kita akan lihat gambaran besarnya. Siap? Pertama-tama, kita samakan dulu persepsi kita dengan 3 konsep kunci yang bakal jadi alat bedah kita nanti. Oke, jadi 3 konsep ini, anggap aja ini toolkit kita. Pertama, metamorfosis. Ini tentang perubahan wujud dasarnya. Kedua, transposisi. Ini nih proses nerjemahin dari satu bahasa ke bahasa lain. Bukan bahasa lisan ya, tapi bahasa tanda. Misalnya dari bahasa tulisan ke bahasa gerak tubuh atau bahasa gambar. Terakhir, eksplorasi. Ini soal pergeseran cara kita mengalami cerita. Dari yang tadinya cuma di kepala, jadi bisa kita rasakan bareng-bareng pakai semua indera kita. Nah, mari kita masuk ke wahana pertama, panggung teater. Tantangan terbesarnya di sini adalah gimana caranya mengubah teks yang diam di atas kertas jadi sebuah kejadian yang hidup, yang bernapas, tepat di depan mata kita. Di panggung, yang jadi medium utamanya ya tubuh aktor. Bukan lagi kata-kata di buku, tapi intonasi suaranya, cara panggung ditata, dan kehadiran fisik si aktor itulah yang jadi teks barunya. Teater itu kan sifatnya di sini dan saat ini. Semuanya terjadi live, menciptakan hubungan yang intens dan langsung dengan penonton. Contohnya keren banget nih, atmosfer kemiskinan di Sang Penari atau skala mitologi yang epik di Illa Galigo itu nggak diceritain pakai kata-kata, tapi dibangun secara fisik. Lewat apa? Ya lewat tata lampu, penataan ruang, dan gerakan. Jadi semua deskripsi panjang di novel itu diterjemahkan jadi sebuah pengalaman ruang yang bisa kita rasakan langsung. Sekarang gimana kalau ceritanya nggak cuma diucapin, tapi dinyanyiin? Oke, mari kita masuk ke dunia opera. Di opera, ada barter yang menarik. Karena nyanyi itu butuh waktu lebih lama daripada ngomong, plot ceritanya harus dipadatkan habis-habisan. Nah, sebagai gantinya, detail cerita yang hilang itu dibayar lunas dengan intensitas emosi yang luar biasa. Emosi nggak lagi dijelaskan, tapi langsung diekspresikan dan kita rasakan lewat kekuatan vokal dan musik. Kita lihat contohnya di Malin nan Kondang. Cerita klasik Malin Kundang seolah lahir kembali. Rasa sesal sang ibu yang di teks aslinya mungkin cuma dijelaskan dalam beberapa paragraf, sekarang diwujudkan jadi sebuah nyanyian, aria, yang menyayat hati, yang diperkuat musik dan tarian. Ini contoh sempurna gimana opera bisa jadi alat buat menjaga memori budaya. Lanjut ke sinema. Lensa kamera ini membawa tantangan yang paling mendasar. Gimana caranya kita memperlihatkan isi kepala seorang karakter, yang kalau di novel kan gampang banget, tinggal diceritain aja. Nah, ini dia nih intinya. Sastra itu kan mainnya di bahasa, di kata-kata, yang kita proses pakai otak. Sementara film itu mainnya pakai gambar dan suara, yang langsung kita serap pakai mata dan telinga. Jadi tugas berat sutradara itu yang melakukan transposisi intersemiotik. Gimana caranya nerjemahin sesuatu yang abstrak, kayak pikiran atau perasaan, jadi sesuatu yang konkret yang bisa kita lihat dan dengar. Jadi adegan, ekspresi wajah, atau musik. Jadi gimana caranya? Mari kita lihat 3 strategi utama yang biasa dipakai untuk memecahkan teka-teki ini. Strategi pertama, yang paling gampang, ya pakai voice over. Kita jadi bisa dengar langsung isi pikiran si karakter. Tapi ini teknik yang riskan. Kalau voice overnya cuma ngulangin apa yang udah kita lihat di layar, jatuhnya jadi mubazir dan melanggar prinsip dasar film, tunjukkan, jangan ceritakan. Solusi kedua, yang lebih sinematik, adalah dramatisasi interior. Maksudnya, pikiran si karakter nggak diceritain, tapi divisualisasikan jadi adegan utuh. Kita bisa lihat mimpi, halusinasi, atau kilas balik memorinya.
Dengan cara ini, kegiatan berpikir diubah jadi sebuah aksi yang bisa kita tonton. Strategi ketiga, dan ini mungkin yang paling canggih, adalah lewat world building. Sutradara membangun dunia yang detailnya kaya banget, atmosfernya kuat, sampai-sampai dunia itu sendiri yang ngomongin perasaan si karakter tanpa perlu narasi sama sekali. Coba aja bayangin pemandangan Middle-earth di film Lord of the Rings. Itu udah menyampaikan skala epik yang bahkan lebih dahsyat dari deskripsi di bukunya Tolkien. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir, kita akan lihat gimana semua pilihan artistik tadi harus berkompromi dengan realitas industri perfilman. Setiap proyek adaptasi itu selalu berada di tengah-tengah pertarungan dua kekuatan. Di satu sisi, ada tekanan pasar yang pengennya main aman, yang penting laku dan disukai penggemar bukunya. Di sisi lain, ada visi si seniman yang pengen bikin interpretasi baru yang lebih relevan buat zaman sekarang. Tapi bukan berarti dua hal itu nggak bisa ketemu. Contohnya ada kok. Laskar Pelangi itu sukses besar secara komersial, tapi juga punya nilai edukasi yang kuat. Atau Wiro Sableng, yang membuktikan kalau budaya lokal kita bisa banget dikemas jadi tontonan blockbuster yang keren dan mendunia. Proses ini sekaligus membongkar mitos soal sutradara sebagai dewa. Dalam adaptasi film, sebenarnya ada rantai kepengarangan. Sutradara itu lebih pas disebut penulis kedua. Dia menginterpretasi karya penulis pertama, yaitu penulis skenario yang juga merupakan pembaca pertama dari novel aslinya. Kutipan dari William Goldman ini, wah, kena banget. Intinya apa? Film itu bukan karya satu orang jenius, kayak novelis yang nulis sendirian. Film itu hasil dari tumpukan adaptasi, berlapis-lapis. Setiap orang yang terlibat, mulai dari aktor sampai editor, itu sebenarnya ikut menulis versi mereka sendiri dari cerita itu. Jadi pada akhirnya, apa sih adaptasi itu? Mungkin ini adalah bentuk penghormatan paling tinggi buat sebuah cerita. Sebuah cara untuk memastikan cerita itu tetap hidup, tetap relevan, dan terus ngobrol sama generasi baru. Keberhasilannya itu bukan soal seberapa mirip plek-plek-tiplek sama bukunya, tapi seberapa setia ia sama jiwa dari cerita aslinya. Nah, kalau menurut Anda, jiwa cerita mana nih yang sekarang ini paling butuh untuk dilahirkan kembali dalam wujud yang baru?